Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Kaif halukum ya tullab wa talibati Nuri Sunnah fi as-saff at-tasi'. La'allakum fi khair wa afiyah. Taib, gimana nih kabarnya adik-adik kelas 9 SMP Islam Nur Sunnah? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Taib ya tulab, nuasil al-qissah. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi kisahnya terkait Fathu Makkah. Ini Fathu Makkah jilid 2. Mudah-mudahan pagi ini selesai semua ya kisahnya. Biar insya Allah di pertemuan berikutnya kita sudah masuk bab yang lain. Nah, baik anak-anak sekalian, kemarin sudah Ustaz bahas terkait persiapan Rasulullah SAW untuk Fathu Makkah dan bagaimana kiprah Abu Sufyan yang melobi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum jami'an agar Rasulullah mengampuni mereka dan membuat perjanjian damai ulang. Nah, baik, jadi singkat cerita Rasulullah menyiapkan ini terkait Fathu Makkah. Bahkan Rasulullah ketika menyiapkan tentara untuk Fathu Makkah ini, Rasulullah diam-diaman, tidak ada sahabat pun yang dikasih tahu. Bahkan beliau membuat sebuah kamuflase langkah yang nanti bisa disalahpahami oleh orang, yaitu mengirimkan 8 sahabat ke arah Syam. Jadi seolah-olah Rasulullah menyiapkan pasukan ini untuk membuka wilayah Syam, padahal tidak. Jadi arah Syam, arahnya saja, bukan sampai Syam. Nah, padahal tidak. Nah, ketika tentara ini sudah benar-benar siap, total mereka ada sekitar 10.000. Nah, dan para sahabat pun juga sudah tahu bahwa Rasulullah akan bergerak ke Mekah. Maka ada salah satu sahabat Muhajirin yang ikut perang Badar ya. Jadi dia membocorkan rahasia ini bahwa Rasulullah akan pergi ke Mekah. Nah, sahabat ini mengirimkan seorang utusan. Yang utusan tersebut ada seorang perempuan juga, langsung lari ke Mekah bahwa menghabarkan keluarga mereka Rasulullah SAW sedang bergerak ke Mekah. Nah, dan sebelum itu Rasulullah juga melakukan patroli terus tiap malam di wilayah Madinah agar melihat bahwa ada nggak orang yang keluar dari wilayah Madinah, atau adakah orang yang masuk, orang-orang Quraisy yang istilahnya telik sandi atau mata-mata untuk memata-matai kita. Jadi itu benar-benar disiapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini sahabat yang satu ini utusannya pun melesat ke Mekah, tapi Rasulullah SAW segera mengetahui itu melalui wahyu. Nah, maka utusannya pun berhasil dihentikan dan perempuannya juga berhasil tertangkap. Waktu itu yang berangkat untuk menangkap mereka adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Miqdad radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu mereka berdua ditangkap, terus yang perempuan pun diancam untuk tidak membocorkan dan sebagainya. Dan alhamdulillah kabar tersebut tidak sampai masuk ke wilayah Mekah. Nah, terkait Rasulullah sedang menuju Mekah. Singkat cerita anak-anak, mereka pergi, para sahabat Muhajirin dan Ansor beserta Rasulullah untuk program Fathu Mekah ini, pembebasan kota Mekah. Jumlah mereka sekitar, tadi udah tak sebutkan, 10.000-an. Terus mereka pergi tanggal 10 Ramadan ya. 10 Ramadan mereka pun sebelum memasuki kota Mekah, mereka istirahat di sana dan berbuka puasa di sana. Masya Allah, anak sekalian, anak buka puasa menjelang perang. Wah, ini suasana Fathu Mekah. Nah, setelah itu anak-anak, saya tadi ceritanya, maka di malam hari Rasulullah pun menyalakan api yang sangat banyak. Biasa budaya orang Arab kuno dulu itu memang kalau malam-malam suka menyalakan api untuk biar suasana hangat, satu. Kedua,
kalau tradisi Arab-Arab kuno dulu, jadi kalau menyalakan api di malam hari itu tandanya orang tersebut dermawan. Loh, hubungannya apa Ustaz menyalakan api dengan dermawan? Ada. Maksudnya manggil orang, kalau kalian dalam perjalanan lapar, butuh nginap, butuh makan, datang ke sini. Kurang lebih gitu. Dan dikasih gratis. Masya Allah. Akhlak orang Arab. Nah, kenapa mereka seperti itu? Ayahanda mereka Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengajarkan semua kebaikan itu. Nah, yaitu Nabi Ibrahim ayahanda kita juga. Nah, baik anak-anak, pas api itu dinyalakan maka Abu Sufyan pun ngeh, bah ini banyak orang-orang di sana, maka Abu Sufyan pun mendatangi api itu sendirian, gentle pemimpin. Nah, terus di tengah perjalanan tadi Rasulullah melihat Al-Abbas bin Abdul Muthalib paman Rasulullah beserta keluarganya berbondong-bondong sedang menuju Madinah. Mereka mau masuk Islam. Nah, tapi terus ketemu dengan pasukan Rasulullah dan terjadilah dialog yang panjang kali lebar. Nah, singkat cerita Abu Sufyan ini pun mengelilingi kemah-kemah yang menyalakan api tersebut. Ini siapa, ini siapa, ini siapa, sampai dijelaskan semua oleh Al-Abbas. Terus kemudian ketika mendatangi kemahnya Umar bin Khattab, wah, Abu Sufyan datang. Langsung Umar pun bersemangat untuk memenggal kepalanya. Masya Allah, kata dia, Allah telah mengantarkannya tanpa perang, tanpa ini, untuk kita bunuh. Karena permusuhannya Abu Sufyan ini kuat sekali terhadap Islam. Nah, makanya sahabat-sahabat itu geram sekali dan berharap ingin bunuh dia. Baik anak-anak, lanjut lagi. Akhirnya pun kata Al-Abbas, dia sudah dalam jaminan keselamatanku. Nah, terus kemudian dibawa ke Rasulullah SAW, Abu Sufyan ini. Lalu kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah. Ya Rasulullah, biarkan aku untuk memenggal palanya. Ini musuh Islam ini, harus segera dipenggal, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah pun tidak mengiyakan, tidak menolak, tapi style Rasulullah selalu cross check. Kita harus punya budaya itu anak-anak ya. Jadi ketika melihat berita apapun itu cross check. Apalagi itu kaitannya dengan mengalirnya darah umat Islam. Apalagi itu kaitannya dengan harga diri umat Islam. Jangan segera ambil keputusan, cross check dulu lah. Jangan buru-buru. Nah, kemudian Rasulullah pun bertanya kepada Abu Sufyan, ya Abu Sufyan, ala ta'lam annallaha annahu la ilaha illallah. Wahai Abu Sufyan, apakah kamu enggak paham bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Lalu Abu Sufyan mengatakan, lau kana hunaka ilahun ghairullahi la aghna anhu. Kata Abu Sufyan, andaikan memang ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka la aghna anhu, saya enggak butuh itu. Saya butuh yang Allah Subhanahu wa taala. Ini seolah-olah mengiyakan kalimat tauhid la ilaha illallah. Terus, ala ta'lam anni Rasulullah, apa kamu nggak tahu bahwa saya ini utusan Allah Subhanahu wa taala? Lalu kata Abu Sufyan, sampai sekarang pun di hatiku masih ada sesuatu terkait itu. Nah, seolah-olah beliau ini mengimani bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib Shallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seolah dia mengimani itu. Maka hal itu bisa ditangkap oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah pun berkata kepada Umar bin Khattab, bagaimana kamu membunuh seorang muslim? Dia muslim, dia sudah masuk Islam. Nah, terus kemudian siapa? Al-Abbas pun mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan yuhibbu al-fakhr. Wahai Rasulullah, sungguhnya Abu Sufyan ini suka fakhr. Fakhr itu bangga. Nah, sebentar anak. Baik anak, kita lanjut lagi. Yuhibbul fakhr, dia suka apa ya? Suka dipuji lah, dia suka kebanggaan gitu. Terus kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin, wa man aghlaqa babahu fahuwa amin, wa man dakhala al-masjidal haram fahuwa amin, wa man dakhala Ka'bah fahuwa amin. Kata Rasulullah, barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman, nggak bakal kenapa-kenapa. Ini menunjukkan bahwa Abu Sufyan punya kedudukan tinggi. Tenang aja, kamu nggak bakal tersakiti.
Dan barang siapa yang menutup pintunya, maka dia pun aman. Dan barang siapa yang masuk Masjidil Haram, masuk Ka'bah, wilayah Ka'bah, maka dia juga aman. Nah, lalu Abu Sufyan pun senang dengan itu. Nah, dia tidak kehilangan harga dirinya, tetap dimuliakan di sisi orang-orang Mekah dan dimuliakan oleh Rasulullah, bahwa dengan kalimat itu seolah-olah bahwa memang Abu Sufyan pemimpin Mekah. Nah, Rasulullah mengukuhkan hal itu. Lalu kemudian di pagi harinya, maka Rasulullah pun sudah menyiapkan pasukan yang begitu besar, 10.000. Ini persis pasukan orang-orang kafir hendak menyerang umat Islam dengan jumlah 10.000 juga. Ya, tentu kita masih ingat perang Ahzab. Nah, pasukan ini dipimpin oleh sahabat-sahabat mulia. Nah, dari sebelah kanan yang mimpin namanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dari tentara sebelah kiri yang mimpin namanya Az-Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu anhu. Terus yang memimpin pejalan kaki namanya Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Terus yang mimpin kaum Ansar, nah, bersama Rasulullah. Wah, ini hebat nih. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Masya Allah, ini orang-orang top, orang-orang hebat menjadi pemimpin pembebasan kota Mekah. Nah, ada sebuah kisah sedikit anak-anak. Jadi saat itu Sa'ad bin Ubadah mungkin keceplosan. Kata beliau, "Al-yaum adzallallahu Quraisya." Hari ini Allah telah menghinakan, merendahkan orang-orang Quraisy. Beliau lupa bahwa Rasulullah itu darahnya dari Quraisy. Nah, kemudian ada sahabat Muhajirin yang nggak suka dengan itu karena mereka orang-orang Quraisy. Sampaikan kepada Rasulullah. Terus kemudian Rasulullah pun meluruskan ucapan Sa'ad bin Ubadah ini. Sa'ad bin Ubadah orang Ansar. Nah, kata Rasulullah, "Al-yaum a'azzallahu Quraisya." Hari ini Allah memuliakan orang-orang Quraisy. Kira-kira kalian paham nggak pola pikir Sa'ad bin Ubadah dan Rasulullah SAW perbedaannya? Nah, pola pikir Sa'ad bin Ubadah bahwa kalian kafir Quraisy telah mengusir Rasulullah, sekarang kalian dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengirim pasukan hebat. Nah, pola pikir Rasulullah enggak seperti itu. Hari ini orang-orang Quraisy masuk Islam semua. Nah, karena mereka masuk Islam, maka Allah meninggikan derajat mereka. Maka bisa kita lihat kepemimpinan setelah Rasulullah SAW ini Khulafaur Rasyidin orang-orang Quraisy. Daulah Umayyah orang-orang Quraisy. Daulah Abbasiyah orang-orang Quraisy yang menjadi pemimpin. Maka benar bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang Quraisy. Nah, mau bagaimanapun suku Quraisy ini adalah sukunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, lanjut lagi anak-anak. Maka strategi ini, jadi masuk kota Makkah dari penjuru mana-mana dengan jumlah pasukan yang besar, ini memiliki hikmah yang luar biasa. Hikmahnya apa anak-anak? Maka ketika orang-orang Quraisy melihat itu, mereka nggak punya kesempatan untuk mengumpulkan pasukan terus menyerang karena udah ketakutan duluan. Satu, mereka langsung ngumpat. Nah, dan buktinya memang seperti itu. Nah, kecuali wilayah sayap kanan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ini ternyata Ikrimah ibn Abi Sufyan saat masih kafir ya, Suhail bin Amr Al-Qurashi dan lain sebagainya, itu berhasil mengumpulkan orang terus melawan pasukannya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Maka terjadilah peperangan kecil yang kalau nggak salah saat itu dari wilayah Quraisy mati 12 kalau nggak salah, atau tertawan 12, terus dari sisi umat Islam ini meninggal 2. Nah, pertama orang Quraisy kalau nggak salah, kedua orang dari suku Khuza'ah. Nah, kalau setelah tak cross-check, itu ternyata mereka melewati jalan yang tidak seharusnya. Nah, andai mereka selalu dalam kelompoknya, insya Allah aman. Insya Allah. Nah, itu pentingnya kita, anak-anak. Ketika dalam berjamaah, dalam trek lah, dalam satu komando. Jangan menelisihi. Nah, wallahu ta'ala alam. Terus kemudian umat Islam pun mulai masuk Mekah dan lain sebagainya. Sebentar anak jadi hilang. Nah, memasuki Mekah terus Masya Allah takbir di mana-mana dikumandangkan.
kalimat tahlil, tahmid di mana-mana terdengar dan sebagainya. Alhamdulillah kita berhasil membebaskan kota Mekah dari orang-orang Quraisy, bahkan dari orang-orang kafir Quraisy, bahkan orang-orang kafir Quraisy ini pada masuk Islam. Nah, jadi kemudian ketika masuk Islam, mereka masuk Islam. Sebelum mereka masuk Islam, Rasulullah pun mengumpulkan orang-orang Quraisy terus berkata, ya masyarakat Quraisyin, ma ra'yukum bi fi makna, wahai orang-orang Quraisy, gimana pendapat kalian terkait aku ini? Lalu orang-orang Quraisy pun mengatakan, akhun karim, kau adalah orang yang sangat mulia. Nah, mulia ini mencakup segala hal, anak-anak, dermawan lah, hatinya baik lah, dan lain sebagainya. Wabnu akhin karim, dan engkau juga anak dari saudara yang mulia. Masya Allah, ini wujud pujian ya. Jadi kita kalau muji teman, wah kamu itu emang orang hebat, kamu anaknya orang hebat. Nah ini pujian semuanya kena. Dia kena, bapaknya kena. Siapa yang nggak suka kalau orang tuanya dipuji? Pasti suka. Nah, terus Rasulullah pun bersabda, ya masyarakat Quraisyin antum tulaka, wahai orang-orang Quraisy, kalian sudah bebas, terserah. Nah, terus mereka pada masuk Islam. Nah, dari kisah ini ada satu kisah yang perlu saya ceritakan menurut Ustaz ya. Jadi ada satu orang Quraisy, salah satu lah yang tidak mau masuk Islam. Beliau bernama Ikrimah bin Abi Juhal radhiyallahu anhu. Nah, ini salah satu sahabat yang Ustaz itu ngefan banget sama beliau. Maka Ustaz perlu menceritakan terkait Ikrimah ini ya. Nah, ternyata yang ngefan kayak Ustaz ini tidak Ustaz sendiri. Ternyata teman-teman Ustaz banyak yang fan dengan Ikrimah, terbukti banyak dari mereka yang ngasih nama putranya dengan nama Ikrimah. Maka kalian harus tahu kisah Ikrimah ya. Nah, singkat cerita terkait Ikrimah saja, bahwa Ikrimah ini langsung menuju lari dia menuju arah Yaman, lari terus mau menaiki kapal dan sebagainya, terus mau keluar pokoknya lah dengan kekafirannya itu. Nah, singkat cerita ternyata istrinya Ikrimah yang sangat dicintai oleh Ikrimah, namanya saya lupa, Ummu siapa gitu, lupa. Nah, ini menghadap kepada Rasulullah, dia mengproklamirkan diri untuk masuk Islam. Terus beliau menjanjikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya akan membawa Ikrimah ke sini dengan keadaan masuk Islam. Nah, ini kisahnya panjang sampai Rasulullah itu sudah kembali lagi ke Madinah. Nah, haji wada dan sebagainya udah lewat. Nah, Rasulullah sampai sudah kembali ke Madinah. Nah, ini ditemui di Madinah. Berarti kisahnya udah lama. Nah, berarti Ikrimah sudah sangat jauh kan. Nah, ini dikejar oleh istrinya. Dan istrinya datang ke sana membawa budaknya, laki-laki. Jadi nanti kalau di jalan ada apa-apa. Nah, istrinya Ikrimah ini cantik sekali. Nah, biasalah anak-anak kadang kan pemimpin seperti itu ya. Di tengah jalan budaknya ini namanya laki-laki berhasrat pengen menggauli istrinya Ikrimah ini. Lalu kata istrinya Ikrimah, jangan sekarang, kata dia. Karena istri Ikrimah tahu dia nggak bisa apa-apa. Kalau menolak bakal diperkosa, mati dan sebagainya. Jangan sekarang, kata istri Ikrimah. Nanti kalau sudah ketemu Ikrimah, saya akan berjanji bahwa nanti kamu bisa berzina dengan saya. Na'udzubillah min dzalik. Ini hilah perempuan, biar aman saja. Nah, kemudian dia pun berhasil ketemu Ikrimah saat hendak mau menyeberangi laut itu. Terus dituntut oleh istrinya. Terus kemudian Ikrimah pun kangen, terus pengen menggauli istrinya. Terus kemudian istrinya mengatakan, aku ini seorang muslim, engkau musyrik, engkau najis, engkau nggak boleh seorang muslim dan seorang muslimah itu menjadi istrinya seorang musyrik. Wah, itu marah sekali. Terus kemudian istrinya pun ngomong bahwa budakmu ini pengen menggauliku. Nah, begitu Ikrimah tahu itu, wah, samperin, potong, dibunuh langsung. Nah, kurang ajar. Nah, terus kemudian istrinya pun mengajak Ikrimah untuk masuk Islam dan lain sebagainya, terus mengingatkan terkait kebaikan Rasulullah dan seterusnya. Nah, yang menghalangi Ikrimah untuk masuk Islam itu karena bapaknya itu Abu Jahal meninggal terbunuh
saat perang Badar di depan matanya. Nah, ini yang membuat Ikrimah itu berat untuk masuk Islam, dan dia selalu getol untuk membalas kematian ayahnya. Ini terlihat saat perang Ahzab, dari kiprahnya, dari uang yang digelontorkan dan sebagainya. Baik, lanjut lagi anak-anak. Terus kemudian dirayu dan sebagainya. Terus istrinya ngomong, sungguhnya aku telah minta keamanan di sisi Rasulullah terkait dirimu, dan engkau telah dijamin keselamatannya. Nah, dan Ikrimah pun mulai merenung dan sebagainya. Sebenarnya saya memerangi Rasulullah ini, ya tak perang itu apa? Karena apa gitu loh. Salahnya Rasul itu di mana? Itu dia mulai merenung. Loh, ini saya yang jahat, saya anaknya penjahat, masih diberikan jaminan keselamatan oleh Rasulullah. Maka dia sampai bingung. Nah, maka dia memerangi orang yang salah gitu loh. Orang yang sudah baik seperti ini kok tak perangi. Akhirnya pun Ikrimah masuk Islam. Anak-anak, terus Rasulullah pun tahu itu dari langit ya. Mungkin dari dari malaikat Jibril alaihi salam. Lalu kata Rasulullah sudah tahu berita keislaman Ikrimah, bahkan jauh sebelum Ikrimah masuk wilayah Madinah. Nah, ini kata Rasulullah, saya ti Ikrimah tu musliman muhajiro. Bayangkan anak. Ikrimah akan datang kepada kalian dalam keadaan masuk Islam dan berhijrah. Padahal kata Rasulullah, la hijrah ba'dal fathi, nggak ada hijrah lagi setelah Fatu Mekah. Jadi udah selesai, jangan hijrah-hijrah lagi orang-orang Mekah. Tapi ini tidak berlaku untuk Ikrimah. Ikrimah ini nanti akan datang sebagai seorang muslim dan dia berhijrah. Berarti Ikrimah dapat pahala hijrah yang tidak didapatkan oleh yang lain. Abu Sufyan nggak dapat. Muawiyah anaknya yang terkenal itu, nah konon masuk Islam juga saat Fatu Mekah, nggak dapat. Yazid bin Abi Sufyan yang menjadi panglima perang, komandan perang ya, saat perang Yarmuk nggak dapat juga. Nah, kemuliaan itu, tapi Ikrimah mendapatkan itu. Masya Allah. Maka dalam hal ini dia sederajat dengan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang merupakan saudaranya, saudara kerabatnya ya, sama-sama dari kabilah Makhzum dalam urusan hijrah. Nah, maka ketika Ikrimah datang, walah Rasulullah bahagia banget menyambut dengan sambutan yang luar biasa. Terus kemudian Ikrimah mengatakan, ya Rasulullah, istaghfirli, wahai Rasulullah, mintakanlah ampunan kepada Allah untukku, kata Ikrimah. Kata Rasulullah, al-Islamu yahjumu ma qablahu. Islam telah menutup hal-hal yang sebelumnya. Jadi kamu dengan masuk Islam dosamu terampuni semuanya. Tapi Ikrimah tetap ngotot, wahai Rasulullah, mintakan ampunan untukku ya Allah. Wahai Rasulullah, mintakan ampunan kepada Allah untukku. Terus kemudian Rasulullah pun untuk menyenangkan Ikrimah dan sebagainya memintakan ampunan untuk Ikrimah. Masya Allah. Nah, kemudian Ikrimah pun masuk Islam. Kiprahnya besar sekali anak-anak. Singkat cerita, beliau salah satu panglima perangnya Abu Bakar As-Siddiq dalam memerangi orang-orang murtad. Terus kiprahnya terus berjihad terus, dan beliau meninggal saat perang Yarmuk. Kisahnya masyhur. Singkat cerita, nanti Ustaz kisahkan secara detail ya di kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu secara detail. Nah, singkat cerita, saat itu kita sedang benar-benar terdesak. Maklumlah 34.000 lawan 220.000 yang hampir-hampir kita pasti akan kalah. Nah, maka saat itu Ikrimah pun berteriak dengan mengatakan, man yubayyuni ala an naghzu ila an namuta au lupa. Nah, siapa yang akan membayatku untuk terus melaju berperang sampai mati, atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kemenangan. Nah, bener anak-anak, langsung dapat berapa puluh apa berapa ratus gitu. Pasukan genting butuh tumbal kan. Langsung kemudian Ikrimah pun menerobos, lenyap, hilang. Terus kemudian bikin kocar-kacir pasukan lawan, dan alhamdulillah kita diberikan kemenangan, dan diantaranya dengan syahidnya Ikrimah bin Abi Sufyan, Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu taala anhu. Oh iya, di antara ucapannya Rasulullah ketika menyambut Ikrimah itu sebelum Ikrimah masuk, saya ti Ikrimah tu musliman muhajiro. Ikrimah akan datang ke Madinah ini masuk Islam dan berhijrah.
Fala tasubbu abahu, jangan engkau cela bapaknya. Fa inna sabbal mayyit yu'dhil hayy wa la yu'dhil mayyit. Karena mencela yang mati itu tidak menyakiti yang sudah mati, tapi akan menyakiti yang masih hidup. Nah, Masya Allah. Abu Jahal yang layak dicela itu loh. Oleh Rasulullah nggak boleh dicela untuk apa ya, menghormati anaknya masuk Islam biar tidak tersakiti. Nah, kita juga harus gitu anak-anak. Lingkungan kita ini kan muslim-muslim, jangan dicela lah sama muslim itu. Wong mereka muslim, wong kafir aja nggak boleh dicela sama Rasulullah. Gimana dengan yang muslim? Gitu anak ya. Saya kira cukup, udah 25 menit nih. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.